Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah sore hari ini. Saatnya kita akan berdoa. Dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, saat ini kami datang di gerejamu, di rumah Tuhan. Kami akan memuji Engkau, menyembah Tuhan. Biar kiranya Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan buka ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara siap masuk dalam hadirat Tuhan? Amin. Amin. Setiap kehidupan saya dan saudara, Yesus selalu dan selalu menolong setiap kehidupan kita yang ada sore hari ini. Haleluya. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Selamanya ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan
sama-sama katakan, Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Kita beri pujian yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kita akan bergirang bersorak karena kebaikan Tuhan. Sebab nama itu nama menara yang kuat. Kita tidak akan tergoyah karena Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal.
selamanya. Siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau ada bagi kami Tuhan. Engkau ada di setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Katakan mulialah. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Yesus Tuhan dan Allahku. Haleluya, puji Tuhan. Berikan pujian untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya malam hari ini kita diberikan kekuatan lewat ibadah malam hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Allah yang mempunyai hidup ini, Tuhan yang mempunyai pekerjaan yang kami layani pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus menguatkan kami. Puji-pujian yang kami naikkan berkenan kepadamu Tuhan. Dan Engkau menguatkan kami lewat firman Tuhan. Engkau berkati kami lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Agar kami boleh menjadi orang kuat, orang yang pemenang bukan pecundang. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Berikan pujian untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama selamat malam saudara sekalian. Kita buka Markus 10 ayat 50. Dalam perjanjian baru Markus 10 ayat 50. Dan kalau sudah semua, saya akan bacakan untuk Anda sekalian. Puji Tuhan. Markus 10 ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara sekalian, saya awali firman Tuhan malam hari ini lewat sebuah kisah nyata. Seorang anak kecil buta terjatuh. Ia menangis meraung-raung memanggil sang ibu. Biasanya naluri sang ibu tentu akan bergegas. Dia akan cepat-cepat menghampiri anaknya dan merangkul, menarik, mengangkat anaknya untuk berdiri dan berjalan. Namun di sudut ruangan itu, sang ibu hanya menatap anak ini. Dia menangis meraung-raung untuk berdiri. Seorang anak kecil yang buta. Namun pada perjalanan selanjutnya, anak ini ketika tidak ditolong oleh ibunya untuk berdiri, dia merangkak sendiri. Dia berdiri mengebaskan debu yang menempel di celananya, di bajunya. Kemudian dengan susah payah dia merangkak menemui ibunya. Kemudian berdiri dan merangkul ibunya. Ibunya kemudian merangkul dia. Dan mereka berdua menangis. Itu adalah bagian kisah nyata dari seorang legenda musik soul dunia yang sangat terkenal. Kemudian dia bisa sukses
Namun ini ada catatan masa kecilnya. Kemudian dari kisah ini sang ibu berkata, "Nak, ibu mau supaya kamu tahu bahwa engkau buta, engkau cacat, namun engkau tidak bodoh." Saudara sekalian, kita simpan cerita ini menjadi gambaran dari firman Tuhan. Kita kembali kepada Markus 10 ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Perikop dari beberapa ayat ini dari 46 sampai 52, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Banyak kali kita dengar kisah ini, Bartimeus yang buta, anak dari Timeus. Dia seorang buta dari kecil. Namun ketika dia mendengar ada nama Yesus, seorang juru selamat yang bukan hanya bisa menyembuhkan dia, namun dia adalah juru selamat pribadinya. Dengan iman, dia datang kepada Tuhan Yesus. Kita baca pada ayatnya yang ke-47. Markus 10 ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Itu adalah sebuah ungkapan iman. Dan ayat 48 meneguhkan bahwa bagaimana dia punya iman terhadap Yesus. 48, banyak orang menegurnya supaya dia diam. Namun semakin ia keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ini adalah sebuah ungkapan iman yang sungguh-sungguh, yang teguh dari seorang Bartimeus yang buta, saudara sekalian. Namun ayat 50 menggambarkan bahwa iman dia sertai dengan tindakan. Ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Kita melihat iman disertai dari tindakan dari Bartimeus yang buta. Dia mendapat hasil yang luar biasa. Ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara sekalian, iman tanpa perbuatan bagai busur tanpa anak panah. Ada banyak kisah yang menggambarkan ketika mujizat Yesus yang terjadi, yang diterima oleh pribadi yang menjadi sembuh, itu tidak lepas dari tindakan dari yang menerima mujizat. Iman, tindakan, dan mujizat. Tiga hal ini tidak pernah lari sendiri. Ketika hal ini, iman, tindakan, dan kemudian mujizat terjadi. Tiga hal menjadi satu bagian dan mujizat yang terjadi menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita dengan perkataan. Tuhan Yesus bisa membuka persoalan kita, menjadi jawaban dalam persoalan kita, menjadi jalan keluar dari persoalan kita. Namun saya gambarkan bahwa Tuhan mau itu ada tindakan dari kita, saudara sekalian. Dalam bahasa Inggris ada dua kata yang mempunyai arti yang sama, namun dengan pemahaman yang sangat berbeda, yaitu wake up dan get up. Dua-dua punya arti yang sama, yaitu bangun. Namun wake up berarti bangun dan tidak melakukan apa-apa. Namun get up, dia bangun langsung melakukan apa-apa. Nah, bagian kedua get up, Tuhan Yesus mau ketika kita ada dalam masalah, ketika kita tersungkur, tidak bisa berbuat apa-apa, kita melakukan iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan bisa menolong kita dan kita bangkit, kita berdiri untuk kita raih kemenangan, kita datangi Yesus. Dan ada mujizat yang terjadi dari iman kita yang disertai dengan tindakan, saudara sekalian. Kita lihat pada Yohanes 5 ayat 5. Yohanes 5 ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Bayangkan, 38 tahun sakit dan dia tidak pernah tertolong. Ada banyak-banyak hal yang dia lakukan. Dia pergi mencari orang lain untuk menolongnya. Tidak ada jalan keluar.
Kalau kita baca pada ayatnya yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 7 ini menggambarkan bagaimana dia berharap kepada manusia. Namun selama 38 tahun tidak ada pertolongan. Dan ketika dia beriman, ketika dia dengar nama Yesus, ketika imannya timbul, dia mengambil tindakan. Dan ayat 8 berkata, dari Yohanes 5 ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Wake up, get up, bangun. Bukan tidak melakukan apa-apa, bangun, bangkit. Mengapa saya ambil firman ini pada malam hari? Ada banyak teman-teman pengusaha, ada banyak jemaat Tuhan karena persoalan yang besar, karena masalah yang besar sekarang ini. Saya tidak mau mengambil dari kata yang menjadi masalah global sekarang ini. Namun dari masalah yang besar kita yakin bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Amin. Masalah ini mengglobal, kena kepada seluruh dunia. Namun yakin seluruh muka bumi ini inilah ciptaan Tuhan. Dan kita yakin ketika Tuhan buka jalan, melindungi kita, menjawab doa kita, kita bertindak, ada mujizat. Ada banyak orang yang tersungkur pada saat hari-hari ini. Ada banyak pengusaha ketika usahanya berjalan lancar dan masuk pada fase yang sekarang ini semua berhenti. Dan kita tidak mendapat sumber dari apa-apa. Kita terkapar seperti anak kecil ini. Dan kita mencoba mencari pertolongan dari manusia. Tidak ada. Anda lihat seorang wanita ini 38 tahun menanti pertolongan dari manusia, tidak pernah dapat. Namun ketika dia bertemu, dia dengar nama Yesus, dia berseru seperti Bartimeus, Tuhan tolong aku. Dan dia bangkit, dia bertindak, dan dia menerima iman. Hasil dari iman dan tindakannya, mujizat yang besar terjadi. Sakit selama 38 tahun. Dia sembuh seketika. Amin. Kekuatan firman Tuhan membuktikan bahwa Yesus ada dalam kita. Jangan jatuh tersungkur. Ada banyak kali Tuhan Yesus sepertinya membiarkan kita seperti anak kecil tadi. Kita meraung-raung mencari pertolongan. Bahkan kepada ibu kita sendiri. Tapi sepertinya tidak ada pertolongan. Namun ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita bangkit, get up, dan kita lari kepada Tuhan Yesus. Di situ ada pertolongan. Saya ingin kita semua tidak mau tersungkur. Baik itu dalam usaha maupun pelayanan. Ada banyak kali dalam pelayanan kita merasa kecil, kita merasa banyak kali kita salah. Ada banyak kali ketika kita berusaha, kita berpikir ketika kita terkapar tidak bisa berbuat apa-apa. Segalanya tidak ada apa-apa. Tidak ada pertolongan yang datang kepada kita. Kita berpikir kita telah salah ambil keputusan. Ya, engkau salah ambil keputusan. Mungkin engkau pernah salah masa lalu. Namun seperti anak kecil ini, firman Tuhan mengingatkan bahwa engkau buta, engkau cacat. Namun engkau tidak bodoh. Bangkit, get up, cari pertolongan Tuhan. Dan kita akan keluar sebagai pemenang dan bukan pecundang. Amin. Berikan pujian untuk Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Jangan biarkan kita merayap jatuh tersungkur. Cari hadirat Tuhan. Bangkit. Ada banyak kali kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Namun malam hari ini lewat firman Tuhan ada kekuatan yang menjadi bagian dalam hidup ini. Amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku
percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kita semua bangkit, beri kita nyanyi. Walau ku tak dapat melihat Walau kita dapat melihat. semua Ada banyak kali air mata menutup pandangan kita kepada Tuhan. Ketika pertolongan Tuhan datang, ada banyak kali kita tidak bisa melihat. Namun malam hari Kau tuntun lewat firman Tuhan membangkitkan iman kita. Kita berdiri, bangkit cari Tuhan. Engkau salah, engkau buta, engkau cacat, namun engkau tidak bodoh. Ada pertolongan Tuhan malam hari ini. Masalah kita besar, namun Tuhan lebih besar dalam hidup ini. Tuhan menolong kita jika kita bertindak, bangkit, berdiri, cari Tuhan. Haleluya, amin. Semua kita nyanyi terus. tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Katakan namun hatiku, Namun
memandang padamu, Kau ada untukku. Haleluya. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Berikan pujian untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, terima kasih. Sampai pada detik malam ini kami masih boleh mendengar berita sukacita di mana ada jalan keluar di dalam Tuhan. Mata buta dapat dicelikan untuk melihat dan kebutaan rohani kami dapat dibukakan sehingga kami boleh mengenal akan kebenaran-Mu. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Jalan terbuka untuk membawa kami menuju ke jalur jalan surga. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Dan kami teringat para medis yang ada di medan pertempuran untuk melawan penyakit corona dan berbagai penyakit yang dihadapi oleh para penderita. Biarlah Tuhan melawat mereka, memberikan kekuatan ekstra dan jaga pelihara kesehatan mereka. Tuhan menyuplai semua kebutuhan mereka. Dan mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan secara mujizat, darah-Mu sanggup menyucikan dan bilur-bilur Yesus sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkannya. Bahkan mereka yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan, yang belum diselamatkan boleh beroleh anugerah Tuhan. Saatnya tiba, kita akan berpisah dari tempat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sambutlah berkat dari Tuhan Allah Bapa, anugerah dan kasih sayang yang limpah di dalam putranya Yesus Kristus, oleh pertolongan Roh Kudus yang membuat kita tetap kuat dan hidup dalam kemenangan iman. Saat ini hingga Maranatha, Yesus nampak di awan-awan yang bermai, bahkan sampai tiba di surga yang indah, senang, mulia dan kekal buat selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Happy Blessing Sunday. Tuhan Yesus